Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan komen dari teman kita. Tapi di sini mbaknya sudah ada di Singapura nih ya, teman-teman. Oke, so di sini juga bisa menambah wawasan buat mbaknya yang nantinya sudah finish kontrak. Oke, so di sini mbaknya ngomong seperti ini. Mbak mau nanya, misal kontrak sudah habis, terus mau cari majikan baru, itu perlu pulang ke Indo dulu atau bisa langsung balik ke agensi dan proses cari majikan baru. Nah, jadi di sini buat teman-teman yang sudah finish kontrak dan mau cari majikan baru, itu bagaimana mbak caranya? Saya akan menjelaskan ya. Kalian finish kontrak, oke? So mau cari majikan baru sebelum pulang ke Indonesia. Mungkin mbaknya ini punya kepikiran kepengen menjenguk keluarganya dulu. Nah, di sini saran terbaik ya, kalian cari majikan dulu di agen. Kalian bisa menggunakan agen yang sama atau lain agen. Dan di sini mungkin ya, mbaknya kalau sudah bahasa Inggrisnya pinter, saya sarankan ya, kalian cari agen di Orchard, teman-teman. Itu ngasih gaji benar-benar best ya. Tapi kalau di daerah City Plaza sini semua rendah-rendah, teman-teman ya. Jadi menurut saya pribadi, kalau bahasa Inggris sudah bagus, lumayan bagus kayak gitu, terus kalian sudah punya pengalaman kerja yang sangat bagus sekali ya kayak gitu, kalian mending cari agent yang lewat Orchard. Jadi sebelum pulang ke Indonesia cari majikan dulu ya mbak ya. Terus nanti kalau sudah dikonfirm ya, sudah dikonfirmasi dengan majikan yang baru, barulah kalian pulang ke Indonesia. Nah, itu jaraknya berapa? 1 bulan sebelum mbak ya, 1 bulan sebelum. Kalau 2 minggu sebelum pulang ke Indonesia itu sangat mepet, nggak bisa ya. Jadi kalian harus 1 bulan sebelum pulang itu harus cari majikan baru dulu, dan itu nggak mudah. Kadang dalam waktu 1 bulan juga nggak bisa menemukan majikan baru. Nah, di sini saran dari saya, kalau kalian cari majikan baru itu jangan cuma 1 agen mbak ya, cabang 4-5 agen, dimana yang paling bagus yang bisa ngasih kalian gaji yang lumayan itu kalian ambil, atau mungkin kalian mepet waktunya ya, itu aja yang kalian ambil. Karena mungkin ya yang dimajikan ini terakhir ini waktunya sudah benar-benar mepet ya. Kalau waktunya sudah benar-benar mepet ya, kita harus benar-benar cepat-cepat mengambil tindakan. Nah, untuk langkah yang kedua teman-teman ya, jadi di sini misalkan kalian kepengen pindah majikan tapi nggak mau pulang ke Indonesia, jadi di sini kalian wajib yang namanya meminta tanda tangan dari majikan ya. Itu persyaratannya. Kalian bakalan ditanya sama agen, ini mbak, kamu harus minta tanda tangan dari majikan, kayak gitu. Jadi kalau misalkan majikan ini nggak mau ngasih tanda tangan, kalian juga nggak bisa pindah ya. Terus mungkin ada nih mbak ya, kejadian yang sangat-sangat menyedihkan sekali. Di majikan yang ini sudah nggak membutuhkan kita, dan mbaknya ini minta transfer, itu nggak dikasih, malah langsung dibelikan tiket, langsung dikirim ke Indonesia. Benar-benar sedih banget. Jadi di sini tuh macam-macam lah ya nasib kita, yang namanya kita bekerja dengan majikan tuh nasibnya benar-benar nggak ada yang sama lah. Pokoknya ya menurut saya pribadi ya bejo-bejan loh mbak ya, tanah kerja ning luar negeri ki ya ngono iki mbak. Ya kadang ki ketemu karo majikan sing apik, kadang ketemu karo majikan sing gak ngerteni karo posisine awake dhewe. Karena kan awake dhewe ibaratnya rene ki lak wong susah toh mbak, ngadu nasib cari rezeki ya. Kita itu dari Indonesia sudah susah sampai di sini, mungkin lah ya kita benar-benar merasa ketemu dengan majikan tapi nggak ada toleransi dan nggak pernah yang namanya memanusiakan manusia. Itu ada mbak, yang seperti itu ada. Dan di sini ya buat teman-teman semuanya, saya sarankan kalian ya, kalau kepengen kerja ke Singapura itu perbanyaklah berdoa ya. Karena apa? Kita kerja di luar negeri ini teman-teman, kalau kita hanya mengandalkan tenaga saja, itu hasilnya benar-benar nggak akan bisa maksimal. Hasilnya itu nggak akan maksimal kalau kita hanya mengandalkan tenaga kita saja. Jadi ya buat teman-teman semuanya, mungkin nanti kalian sudah finish kontrak dan kepengen yang namanya transfer ya. Ada juga majikan yang benar-benar ngasih kita itu
kesulitan lah ya, kesulitan dalam arti majikan nggak mau tanda tangan, terus mungkin majikan nggak mau ngasih transfer, terus langsung dipulangkan ke Indonesia. Padahal di sini majikan yang ini sudah nggak membutuhkan kita. Itu ada majikan yang seperti itu ada. Kita nggak bisa ya namanya memaksa majikan untuk tanda tangan, itu nggak bisa. Kalau majikan mau ngasih tanda tangan ya itu rezeki kita. Kalau majikan nggak mau ngasih tanda tangan ya sudah, apa boleh buat ya. Kalau sudah finish kontrak 2 tahun dan nggak mau pulang ke Indonesia, lanjut di majikan yang sama, kalian dapat uang tiket dan uang lembur 2 minggu. 2 minggu ini adalah separuh dari gaji kita. Itu harus diminta, Mbak. Sebenarnya ya, yang ada di surat kontrak kerja itu kan hanya tertulis uang tiket saja. Tapi kalian coba lah ya, tanya sama agent kalian masing-masing, kalau nggak pulang apa dapat uang tiket sama uang lembur, tanyakan begitu. Mungkin ada majikan yang nggak ngerti lah ya, mungkin majikan cuma baca yang ada di isi surat kontrak kerja itu bahwasanya kalau nggak pulang ke Indonesia kita dapat uang tiket saja, karena di situ nggak ada tulisan plus uang lembur 2 minggu, itu nggak ditulis teman-teman, nggak dicantumkan ya. Nanti kalau suatu saat saya main ke Embassy Indonesia, saya akan pertanyakan ya sama petugas yang ada di KBRI, kalau misalkan nggak pulang ke Indonesia apakah kita masih dapat uang lembur 2 minggu atau hanya uang tiket saja, biar semuanya clear, jelas ya. Jadi biar teman-teman yang lain juga pada tahu kayak gitu. Jadi di sini ya buat teman-teman semuanya, misalkan nih ya mau tambah kontrak lagi, kalian juga harus tawar-menawar tentang kenaikan gaji ya. Jangan sampai kalian mau gajinya ya tetap segitu. Jangan mau, Mbak. Lawang kalian loh sudah pinter ibaratnya ya, dalam 2 tahun kan otomatis pekerjaan sudah ngerti. Semuanya kan sudah ngerti, nggak perlu dikasih tahu. Lain ceritanya kalau masih baru ya. Jadi di sini mbaknya harus nawar. Mungkin ada majikan yang ngasih kenaikan itu cuman 20. Ada juga yang ngasih kenaikan sama kita 50. Dan di sini saya sharing sekalian ya. Waktu saya bekerja dengan majikan sebelum ini teman-teman, dengan majikan India ya, saya itu kan dikasih kenaikan gaji 30 kan. Tapi saya ngomong seperti ini, kalau 30 saya nggak mau, saya minta 50 kayak gitu. Terus akhirnya mem sama sir sepakat ngasih saya 50 dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Karena apa teman-teman? Ya jujur ya, kalau saya itu semuanya yang menghandle pekerjaan saya. Terus anaknya itu 2 anak yang menghandle saya. Sangat aktif sekali anaknya itu, nggak pernah ada duduk. Saya tuh nggak pernah ada duduk teman-teman ya, nggak bisa duduk, nggak bisa main HP, pokoknya fokus terus sama yang namanya pekerjaan, fokus dengan anaknya kayak gitu. Anak India itu benar-benar super aktif teman-teman. Kalau anaknya main apapun kita harus juga ikut main ya. Kalau anaknya main sepak bola itu loh teman-teman, saya juga harus ngikut main sepak bola. Pokoknya semuanya. Saya itu nggak ada kesempatan duduk sebentar tuh nggak ada, langsung dipanggil, anti come play with me, anti come play with me. Ya Allah, bener-bener menguras tenaga, capek banget. Tapi alhamdulillah yang saat ini ya karena momongan saya yang saat ini kan baru bisa ya sudah lama sih ya, sudah lama bisa lari kayak gitu, sudah bisa lari lah ya, yang mau hampir 2 tahun sih, 1 tahun lebih itu sudah bisa jalan. Jadi sekarang sudah pinter lari ke sana kemari kayak gitu. Ya tetap aja yang namanya anak laki-laki teman-teman ya pasti aktif banget kayak gitu. Tapi alhamdulillah yang saat ini ya juga nggak separah dulu lah pokoknya. Tapi alhamdulillah tetap bersyukur, yang namanya roda kehidupan berputar ya teman-teman. Jadi di sini buat kalian semuanya harus tetap semangat ya. Yang masih ada di Indonesia juga harus tetap semangat Mbak. Nggih, mugi-mugi diparingi kelancaran ya, dipertemukan dengan majikan yang baik, mendapatkan tempat yang nyaman ya, pekerjaan yang ringan. Kalian pokoknya benar-benar merasa diberikan kebebasan dalam apapun ya. Semoga majikan juga segera bisa percaya dengan kalian semuanya, karena di sini kalau kita mau mengambil kepercayaan hati seorang majikan itu nggak gampang, semuanya butuh waktu. Dan itu butuh waktu berapa lama Mbak Azeh? Karena kemarin ada yang tanya ya, untuk mengambil kepercayaan hati seorang majikan itu nggak ada waktu singkat Mbak ya.
dalam waktu 1 tahun 2 tahun kadang majikan belum percaya sama kita ya. Dalam waktu 4 tahun 10 tahun majikan belum ada yang percaya sama kita. Saya ketemu dengan Mbak Indonesia ya yang ada di Paya Lebar. Itu mbaknya bekerja di situ udah 20 tahun, tapi majikannya masih belum percaya sama mbaknya. Itu kan nggak bisa dikasih patokan ya, harus berapa tahun majikan percaya kita ya. Pokoknya kita ini teman-teman kalau bekerja dengan majikan, yang pertama kita harus jujur, oke. Yang kedua disiplin dalam hal apapun, oke. Yang ketiga kalian harus punya benar-benar rasa tanggung jawab ya, seperti itu. Dan setelah berikutnya kalian iringi dengan doa ya, seperti itu saja. Yang namanya kita bekerja di luar negeri ini memang nggak ada yang mudah, nggak ada yang gampang, apalagi di negara orang. Ini bukan negara kita sendiri, semuanya harus benar-benar ngikut peraturan yang ada di negara Singapura ini. Dan buat kalian semuanya, nanti misalkan ya Mbak ya, sudah finish potongan, kalian terima gaji penuh tuh ya, jangan lupa saran terbaik buat kalian sendiri ya, bukalah rekening pribadi buat yang belum punya rekening pribadi. Kenapa? Kalau Mbak kalian nggak ada tabungan sendiri, kalian bakalan yang namanya benar-benar menyesal. Karena apa? Bekerja di sini kita itu sudah benar-benar capek, lelah, wah benar-benar stres kayak gitu ya. Terus nanti misalkan dalam waktu 2 tahun pertama kok kalian itu nggak ada tabungan sama sekali, pulang ke Indonesia ngamplo Mbak ya. Ngamplo itu apa? Kosong, harapan sia-sia. Mungkin kalian bakalan berpikir setelah sampai di Indonesia, ya benar juga ya, dulu Mbak Ase selalu ngasih saran, selalu ngomongin suruh buka rekening, disuruh buka rekening, disuruh buka rekening. Tapi kenapa waktu itu aku nggak buka rekening? Setelah sampai di Indonesia nggak punya apa-apa. Terus di Indonesia akhirnya apa yang terjadi? Proses lagi ke Singapura, dan itu prosesnya nggak gampang. Kalau sudah ada di Indonesia, kalian masuk lagi ke Singapura harus masuk lagi ke PT. Iya kalau umurnya ini masih nutut, tapi kalau umurnya sudah nggak nutut lagi, kalian nggak bisa proses ke Singapura. Karena apa? Saat ini teman-teman ya, untuk proses ke Singapura ini adalah yang dicari nih umurnya yang masih muda-muda. Majikan masih benar-benar suka ya, pembantunya tuh yang masih muda-muda kayak gitu, di antara umur 23 sampai 35 itu yang masih sangat-sangat laku ya. Kalau sudah kepala 4 tuh susah banget. Kepala 4 proses ke Singapura nih susah banget. Kadang kalian masuk di PT aja ditolak. Pasti kalian akan dikasih tahu proses saja ke Taiwan Mbak, kayak gitu ya. Umur 40 proses saja ke Taiwan, padahal kan pertama kali kepengen cari pengalaman. Tapi ya nggak apa-apa Mbak, karena umur ya sudah nggak memungkinkan. Kalian kepengen yang namanya mengadu nasib, tapi di Singapura sudah nggak menerima, atau bahkan ya masih menerima tapi susah, lama, nanti kelamaan Mbak. Karena apa? Majikan di sini benar-benar menginginkan pembantunya tuh yang masih muda-muda kayak gitu ya. Jadi dari sini kalian paham ya, jangan sampai kalian benar-benar buang-buang waktu menyia-nyiakan umur kalian ya, yang masih muda-muda nih ya, yang kepingin merubah nasib kerja ke luar negeri, khususnya ke Singapura. Nanti jangan lupa buka rekening pribadi. Oke. So di sini buat teman-teman semuanya yang saat ini masih ada di Indonesia ataupun ya di PT atau di rumah ya, saya doakan semoga diberikan kemudahan, kelancaran, semoga dipertemukan dengan majikan yang baik, bisa finish kontrak, amin. Kalau mungkin ya mbaknya mau nambah ya alhamdulillah. Pokoknya jangan sampai yang namanya nanti setelah sampai di luar negeri teman-teman kalian lupa dengan harapan, lupa dengan angan-angan impian kalian. Karena di sini banyak sekali yang sudah finish potongan tuh ceritanya berbeda-beda ya, tapi itu mah urusan masing-masing. Saya cuman hanya sebatas melihat saja ya, kasihan. Kalau saya pikir nih ya, saya tuh nggak mau loh teman-teman yang namanya ngambil video di Paya Lebar tuh mbak-mbak yang pada punya gandengan kayak gitu, saya malah sungkan ya. Ibaratnya di sini itu ibaratnya kita kan ya nggak baik juga ya Mbak ya. Maksud saya itu apa sih, urusannya pribadi, urusannya dia kayak gitu. Dosa mah ya dosa dia yang nanggung kan. Saya di sini cuman ambil video tuh mbak-mbak yang lagi gerombol sama sekumpulan mbak-mbak. Tapi kalau
mungkin ya ada yang gandeng cowoknya kayak gitu. Saya memang nggak mau ambil video yang seperti itu, nggak mau. Karena apa? Itu nambah-nambah dosa untuk saya sendiri. Itu menjadi apa ya, sesuatu yang nggak enak lah buat saya. Karena ya kalau memang mbaknya sudah mau seperti itu, mungkin sudah ada niatan sendiri, mungkin mbaknya juga punya masalah dengan keluarga yang ada di Indonesia, makanya setelah sampai di sini cari gandengan ya kayak gitu. Urusannya mah masing-masing, dosa juga dipikul masing-masing, namanya dosa itu juga ditanggung masing-masing kan. Jadi di sini ya, tapi saran dari saya buat teman-teman, nanti misalkan sudah sampai di Singapura, alangkah baiknya kalian manfaatkan waktu liburan kalian tuh mengikuti kursus-kursus ya. Jangan sampai kalian setelah sampai di Singapura cari gandengan atau cari pacar, nggak ada gunanya mbak ya. Dalam Islam pun juga dilarang banget ya, apalagi yang sudah dewasa-dewasa itu cari pacar, maksudnya pacaran-pacaran kayak gitu mah nggak ada gunanya, udah bener yakin nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, kalian buang-buang waktu. Lebih baik kalian fokus kerja ya, terus misalkan ada liburan kalian gunakan untuk ikut kursus, entah itu bahasa Inggris ya, entah kursus kalian mau masak-masak ya, itu ada di Singapura ada ya. Jadi dari sini kalian selain bekerja, kalian juga menimba ilmu daripada kalian bekerja sambil pacaran. Iya, nanti yang dijaga ya, kita itu harus jaga-jaga teman-teman. Kita ini sebagai seorang perempuan, jaga-jaganya bagaimana? Nanti kita itu kalau misalkan ada apa-apa ya, namanya perempuan ini benar-benar sangat rawan teman-teman. Kita sebagai seorang perempuan sangat rawan. Karena apa? Banyak sekali kejadian ya, saya sudah pernah bikin video ya mengenal paijo itu loh, berakibat apa? Berakibat fatal kan saat cek medikal. Jadi di sini kalian harus benar-benar sadar mbak, sadar. Saya benar-benar kasihan kalau melihat teman-teman tuh pada gandengan kayak gitu. Ya Allah, nggak ada gunanya, semua itu nggak ada gunanya. Yakin itu hanya buat apa? Iya, kalau mbaknya di sini itu kerja itu stres, capek. Saya juga stres, juga capek. Tapi kalau bisa hindari hal-hal seperti itu, nggak ada gunanya. Yakin ya, 100% yakin. Cari teman yang benar-benar bisa merangkul kalian untuk memikirkan masa depan. Cari teman yang bisa benar-benar ini loh teman-teman, mengajak kalian ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Jangan jalan yang gelap kayak gitu diterjangi. Jangan. Nanti mbak, apapun yang kita perbuat selama di dunia, entah itu baik, buruk, kelak di akhirat itu loh mbak, bakalan kita itu dimintai pertanggungjawaban. Jadi dari sini ya, mbaknya juga harus paham, harus ingat dengan keluarga, ingat dengan tujuan awal, bahwasanya kerja ke luar negeri ini benar-benar kita penuh dengan ujian. Ujiannya nggak hanya dengan sang majikan aja, di luar banyak ujian, tapi tergantung terbalik dari keimanan kita kayak gitu. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat dan kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya. Semoga bisa memotivasi buat teman-teman yang ingin bekerja ke Singapura khususnya. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.